Cara merancang bangunan lantai 10. Kita lanjut cara merancang bangunan lantai 10. Saksikan videonya, simak keterangannya. Jika Anda paham, semoga keterangan saya bisa bermanfaat untuk Anda. Struktur bangunan lantai 1 sampai lantai 10 yang saya terangkan ini untuk jenis-jenis bangunan seperti kampus, hotel, sekolahan, ruko, dan juga rumah. Jika Anda paham dengan keterangan saya, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Kita lanjut cara merancang bangunan lantai 10. Simak videonya, let's go! Cara merancang bangunan lantai 10. Begel kolom untuk ukuran bangunan lantai 10 itu ukuran kolomnya adalah 1 meter kali 1 meter. Di gambar layar adalah gambar kolom untuk bangunan lantai 10. Di layar adalah gambar kolom untuk bangunan lantai 10. Gambar lingkaran warna merah itu adalah letak posisi besi setapan kolom atau besi lonjoran kolom. Besi lonjoran kolom atau besi setapan kolom harus menggunakan besi 32. Besi 32 adalah besi standar untuk bangunan lantai 10. Begel kolom untuk kolom lantai 10, begelnya harus menggunakan besi 10. Jarak begel kolom harus 10 cm atau paling jauh jaraknya itu 15 cm 20 cm. Jadi begel kolom jaraknya 10 cm, jarak paling jauh 15 atau 20 cm menggunakan besi 10 begel kolomnya. Yang di layar adalah gambar kolom untuk bangunan lantai 10. Setiap begel jaraknya 10 cm atau 15 cm, setiap begel kolom misal jaraknya 10 cm, setiap begel kolom harus diberi besi potongan besi 10 yang dicantolkan kepada besi lonjoran kolom atau besi setapan kolom. Seperti contoh yang ada di gambar. Yang kanan sini dicantolkan pada besi setapan kolom atau besi lonjoran kolom seperti ini, dibengkokkan terus dicantolkan seperti ini, dan yang kiri juga harus dicantolkan seperti ini. Ini potongan besinya harus menggunakan besi 10. Jadi contohnya seperti yang ada di gambar ini. Jadi semuanya harus diberi besi potongan besi 10 yang dicantolkan kepada setiap besi lonjoran kolom. Jadi contohnya seperti yang ada di gambar ini. Ini adalah gambar kolom untuk bangunan lantai 10. Bila dihitung besi lonjoran kolom ini totalnya, bila dihitung ini totalnya ada 40 lonjor menggunakan besi 32. Jadi total satu kolomnya ini, jadi total lonjoran besi kolomnya ini bila dihitung ini totalnya ada 40 lonjor. Ini menggunakan besi 32. Ini jarak setapan atau jarak lonjoran besi kolom ini jaraknya 10 cm ya. Ini jaraknya 10 cm. Sedangkan begelnya sendiri jaraknya juga 10 cm, paling jauh 15 atau 20 cm. Untuk itu jarak paling jauh untuk begel kolom. Sedangkan ukuran cakarayam untuk bangunan lantai 10 itu ukuran cakarayamnya itu 5 meter kali 5 meter. Untuk cakarayam bangunan lantai 10 ukuran cakarayamnya itu 5 meter kali 5 meter. Ketebalan cakarayam harus 1 meter. Itu ketebalan cakarayam 1 meter. Jadi cakarayamnya tebalnya itu 1 meter, nanti dicor jadinya semeter 30 atau semeter 20, itu jadi cor. Untuk pembesian cakarayam ini harus menggunakan besi 32. Kalau tidak bisa menggunakan besi 32,
minimal menggunakan besi 25 atau besi 24 untuk cakar ayamnya. Pembesian cakar ayam jaraknya juga 10 cm. Jarak paling jauh untuk pembesian cakar ayam 15 cm atau 20 cm. Itu untuk pembesian cakar ayam. Setiap cakar ayam untuk bangunan lantai 10 harus dipancang. Setiap cakar ayam pancangnya itu ada 10. Jadi untuk bangunan lantai 10 setiap cakar ayamnya itu harus dipancang. Jumlah pancangnya untuk setiap cakar ayam itu ada 10 pancang. Jadi harus dipancang jumlahnya itu 10 pancang. Jadi pancangnya dihitung sama dengan lantainya. Misal untuk bangunan lantai 10 setiap pancangnya, setiap cakar ayam pancangnya juga harus 10 pancang. Untuk ukuran slope atau balok dak, untuk ukuran slope dan balok dak lantai 10 ini ukurannya sama dengan kolomnya, yaitu 1 meter kali 1 meter. Untuk ukuran slope dan balok dak itu ukurannya sama dengan kolomnya, yaitu 1 meter kali 1 meter. Untuk gelaran besi lantai 1 sampai lantai 10 ini wajib menggunakan besi 10. Biasanya gelaran dak itu ada 2 lapis, setiap lapisnya jaraknya 20 cm, setiap lapis jaraknya 20 cm. Ini nanti besinya diselang-seling untuk gelaran dak, jadi ketemunya 10 cm. Jadi gelaran dak itu harus menggunakan besi 10, jaraknya harus 10 cm. Untuk ketebalan cor dak ini harus 20 cm, tidak boleh kurang dari 20 cm. Untuk ketebalan cor dak lantai 1 sampai lantai 10 ini harus tebal cor-coran daknya harus 20 cm. Untuk bentangan lantai 10 ya, bentangan kolom dan cakar ayam. Kolom dan cakar ayam jarak paling jauh untuk bangunan lantai 10 seperti ini itu adalah 6 meter kali 6 meter. Bila struktur bangunan lantai 10 seperti ini dijadikan lantai 7 atau lantai 8, itu bentangan paling jauh, jarak paling jauh, jarak kolom dan cakar ayam paling jauh adalah 8 meter kali 8 meter. Untuk kolom bangunan lantai 10 ini ukurannya semeter kali semeter, itu bila dibuat persagi. Bila dibuat persagi panjang itu ukurannya 60 kali semeter 40. Bila kolom lantai 10 dibuat persagi panjang maka ukurannya 60 kali semeter 40. Untuk slope dan balok dak itu juga sama. Bila dibuat persagi panjang itu ukurannya 60 kali semeter 40. Untuk pembesian slope atau balok dak, misal ini dibuat persagi semeter kali semeter, berarti di sini jaraknya, ini besi stapanya harus jaraknya 10 cm. Untuk ini dibayangkan misal ini slope ya, ini slope. Jadi pembesiannya begini. Ini semua totalnya besi yang atas ini harus 10 lonjor, jaraknya 10 cm totalnya, berarti jaraknya 10 cm, ini totalnya ada 11 lonjor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi totalnya ada 11 lonjor. Yang bawah di sini itu juga harus 11 lonjor. Terus yang samping kanan atau yang samping kiri ini bisa dikasih 5 lonjor atau 4 lonjor. Untuk samping kiri juga bisa dikasih 5 lonjor atau 4 lonjor. Yang penting pembesian slope-nya yang atas dan bawah. Untuk atasnya harus dikasih 11 lonjor, sedangkan slope yang bawah juga harus dikasih 11 lonjor. Sedangkan untuk samping kanan dan samping kiri ini bisa dikasih 4 lonjor atau 5 lonjor. Untuk pembesian slope dan balok dak seperti itu. Untuk kolom lantai 10,
Setiap setapan kolom kan harus diberi besi potongan 10 yang dicantolkan pada besi lonjoran atau besi setapan kolom. Dicantolkan seperti ini, dihak dicantolkan. Jadi gambarnya seperti ini. Harus diberi besi potongan 10 yang dicantolkan pada setiap besi kolom atau besi lonjoran kolom. Ini menggunakan besi 10 besi potongannya ya, dicantolkan seperti ini. Yang sini cantolkan, yang sini dicantolkan. Ini semuanya harus dicantolkan. Jadi seperti yang ada di gambar ini, cantolkan semua. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya agar kolom tidak pecah untuk ketika menahan beban lantai 10, untuk menahan beban yang berat bangunan lantai 10, ini fungsinya agar kolom itu tidak pecah. Agar cor-coran kolomnya itu tidak pecah. Fungsinya hanya seperti itu. Jadi dikasih besi potongan seperti ini, dicantol-cantolkan pada lonjoran besi kolomnya ini. Ini fungsinya agar kolom itu tidak pecah. Tadi itu keterangannya seperti itu. Semoga yang menonton video saya semoga paham dan semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.